Halo semua, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Muhammad Farisal Davi, Prodi D3 Teknik Mekanikal Bandara, Angkatan 11 Bravo. Pertama-tama saya ingin menjelaskan apa itu jurusan Teknik Mekanikal Bandara atau yang biasa disingkat TMB. TMB merupakan salah satu jurusan teknik yang berada pada naungan Politeknik Penerbangan Indonesia Curug dengan sistem pendidikan selama 3 tahun. Di dalam TMB ini, kita mempelajari apa itu yang namanya air conditioning system, sistem pemompaan, alat-alat berat, dan juga traction equipment pada bandara. Di video ini, saya ingin menjelaskan salah satu alat berat yang ada pada bandara tentunya, yang bernama Car Runway Rubber Removal. Baik, langsung saja kita ke alatnya, yaitu Runway Rubber Removal. Runway Rubber Removal ini dirancang khusus untuk membersihkan permukaan di runway dan landasan pacu pada bandara. Teknologi yang digunakan yaitu dengan menggunakan sistem cyclone atau menghisap dan berputar seperti angin topan level 4 dengan menggunakan air juga pada sistemnya ini, yang tentunya akan membantu industri bandara menjadi lebih cepat, lebih efisien, dan juga lebih bersih. Selain untuk membersihkan bekas sisa dari gesekan ban pesawat dengan landasan pacu, runway rubber removal ini juga bisa membersihkan oli-oli yang ada di landasan pacu, dan juga untuk membersihkan AGL atau Aerodrome Ground Lighting, dan juga pembersihan platform. Kenapa diciptakan alat ini? Yang pertama, penyebab salah satunya adalah karena saat pesawat mendarat, ban tidak berputar atau terjadilah spinning. Waktu yang diperlukan ban untuk mencapai kecepatan disebut sebagai waktu putar. Selama waktu ini, ban terseret secara efektif di landasan pacu serta mendapat tekanan dari berat pesawat. Ini bisa dilihat dari kepulan asap yang datang dari ban pesawat saat pendaratan dan pada saat pertama kali menyentuh ke landasan pacu. Gesekan yang terbentuk menyebabkan karet berpolimerisasi dan mengeras ke permukaan landasan. Penumpukan karet mempengaruhi tingkat gesekan landasan pacu yang paling terasa sebagai pengurangan kinerja pengereman dan penanganan tanah. Hal ini dapat menyebabkan insiden seperti runway overrun atau slide lateral dari runway. Tanpa bantuan mikroskop pun, mikrotekstur hanya bisa dirasakan. Penumpukan karet secara langsung mempengaruhi variabel ini, dan karenanya mengurangi gesekan yang tersedia untuk pendaratan yang meningkatkan kemungkinan hydroplaning dari pesawat saat pendaratan. Teknologi yang digunakan yaitu teknologi topan dan menghisap yang menghasilkan putaran angin seperti badai topan kelas 4 dan juga menggunakan air pada sistemnya. Dengan angin lebih dari 140 mile per hour atau 225 km per jam, maka akan sangat cukup untuk menghilangkan air bekas limbah dan juga karet pada landasan pacu ataupun bekas oli atau bahan bakar yang terjatuh dari pesawat. Kemudian pada alat tersebut terdapat bagian health multi yang dipatenkan untuk menghilangkan 100% air limbah dan kotoran dari tanah ke tangki kecil di kepala nozzle, dan kemudian secara aktif memompa limbah ke dalam tangki limbah. Kemudian fitur dan manfaat pada runway rubber removal ini yaitu untuk menghilangkan cat pada lapangan terbang yang menggunakan air UHP atau ultra high pressure dan pemulihan tanpa ruang hampa udara. Kemudian membersihkan garis tengah yang ada pada landasan pacu dengan cepat dan mudah, dan akan berfungsi untuk mengembalikan reflektivitas dan sangat mengurangi biaya pengecetan. Kemudian kabin operator pada alat ini atau pada alat runway rubber removal ini yaitu memiliki visibilitas yang sangat luas dan bagus agar mempermudah pada saat proses pengerjaan dari sang operator. Kapasitas air
memungkinkan operasi terus-menerus hingga 5 jam non-stop. Pemulihan instan tanpa ruang hampa mengurangi konsumsi bahan bakar hingga 30% dan biaya operasi keseluruhan. Desain sederhana sistem siklon otomatis memungkinkan kontrol yang aman dan akurat pada saat proses pembersihan. Dan bisa dilihat dari video, di sini ada keterangan tentang salah satu dari merek car runway rubber removal ini, yaitu ada CY4006AC or CY4006HT and CY4006LT. Di sini ada keterangan satu kepala penghilang karet itu bisa membersihkan 1.500 meter persegi per jam hingga 2.300 meter persegi per jam. Kemudian dua kepala penghapus karet dapat menghilangkan sisa-sisa karet yang ada di landasan pacu atau limbah lainnya, yaitu 2.000 meter persegi per jam hingga 4.600 meter persegi per jam. Kemudian tiga kepala penghilang karet dapat menghilangkan sampai 3.000 meter persegi per jam hingga 6.000 meter persegi per jam. Satu kepala penghilang cat itu bisa membersihkan 2.000 meter garis atau 300 meter persegi per jam. Kemudian untuk CY4006AC dan juga yang HT itu waktu operasinya bisa kurang lebih 4,7 jam karena konsumsi air yang sangat rendah. Dan juga untuk yang CY4006LT itu waktu operasinya sekitar 2,2 jam saja karena volume tangki yang lebih kecil pada tipe yang lainnya. Lanjut, ini kita akan membahas lagi lebih detailnya, yaitu untuk alat ini atau alat runway rubber removal ini itu menggunakan 6.056 liter kapasitas air. Karena konsumsi air yang sangat rendah atau 0,5 liter per meter persegi, hasilnya adalah 30% lebih sedikit air dibandingkan dengan solusi serupa. Kemudian untuk alat ini, terutama untuk tipe yang ini, memiliki pemulihan onboard dan pemisahan limbah dengan pemisahan limbah secara simultan dari air bersih. Sumber vakum eksternal tidak juga diperlukan pada alat yang ini karena teknologi siklon menghasilkan 35% lebih sedikit bahan bakar yang digunakan. Dengan satu lintasan dengan yang tipe CY4006 tadi, permukaan dibiarkan bersih dan dapat digunakan dalam hanya beberapa menit loh, tanpa merusak tekstur, permukaan, penyegelan, penerangan tanah lapangan terbang. Kemudian, teknologi yang digunakan pada runway rubber removal ini, terutama yang sedang saya bahas ini, dia menggunakan sistem cyclone atau sistem topan atau seperti angin topan, yaitu dengan cara dia berputar dan juga menghisap yang menghasilkan putaran angin seperti badai topan kelas 4 dan juga menggunakan air pada sistemnya. Dengan angin lebih dari 140 mile per hour seperti yang saya sudah bilang tadi, maka akan sangat cukup untuk menghilangkan air limbah dan juga karet pada landasan pacu. Kemudian, bagaimana sih cara alat ini bekerja? Langsung saja. Pada alat ini, pada di dalam kepala siklonnya terdapat hingga 24 nozzle semprot berujung safir yang dipasang pada putaran dengan kecepatan tinggi untuk menghancurkan permukaan dengan air bertekanan sangat-sangat tinggi atau ultra high pressure. Bilah turbin berbentuk khusus dipasang pada lengan membuat pusaran udara air dan melonggarkan karet atau cat pada kecepatan 140 mile per hour atau 225 km per jam atau setara dengan badai siklon kategori 4. Saat kepala siklon bergerak di sepanjang permukaan,
pusaran siklon menyediakan pembersihan sekunder. Efeknya, sambil secara bersamaan mengangkat limbah dan air dari permukaan, kemudian mencambuknya menjadi kecil. Lalu, tangki tempat menampung hasil dari kotoran limbahnya dipasang di atas kepala mesin siklonnya. Kemudian terdapat juga yang namanya pompa macerator bervolume tinggi yang selanjutnya mengemulsi dan memompa lumpur air bekas limbah tadi yang kemudian diperoleh kembali ke dalam tangki pemulihan limbah berkapasitas 1000 galon atau 3785 liter yang terletak di bagian belakang kendaraan yang menghasilkan pengembalian investasi yang lebih cepat. Ya, mungkin kurang lebih itu saja penjelasan dari saya tentang runway rubber removal, terkhususnya dari salah satu merek dan tipe yang sedang saya jelaskan ini, karena masih ada beberapa lagi tipe dan juga merek dari runway rubber removal ini. Karena bukan hanya satu ini saja, karena hanya ada juga beberapa dari runway rubber removal ini yang berbeda merek dan tipe dan juga sistem yang berbeda-beda juga. Baik, cukup sekian video yang bisa saya buat. Lebih kurangnya saya mohon maaf, dan semoga video yang saya buat ini semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua yang sudah menontonnya, dan semoga bisa memberikan informasi dan juga wawasan yang baru untuk kalian yang sebelumnya tidak mengetahui apa itu runway rubber removal. Sekali lagi, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.